Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya ZR Agis Aurana dari kelas 3E Pendidikan Bahasa Arab. Ingin mengerjakan tugas yang telah ditetapkan oleh Ibu Lina Marlina sebagai guru ilmu aswad pada semester 3 ini. Oke, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrotil anbiya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin. Oke, mungkin langsung saja ke dalam ilmu aswad. Tapi sebelum masuk ke dalam pelajaran ilmu aswad, alangkah baiknya kita mengetahui tentang pembelajaran bahasa Arab dulu ya. Oke, pembelajaran bahasa Arab. Pembelajaran bahasa Arab itu merupakan proses transfer dua arah antara guru atau pengajar sebagai pemberi informasi dan pelajar siswa atau siswa sebagai penerima informasi. Nah, bahasa Arab ini adalah susunan simbol-simbol yang sistematis, yang tersusun sistematis sebagai perantara orang Arab dan termasuk rumpun bahasa Semit yang berasal di wilayah Irak bagian selatan. Nah, bahasa Semit ini adalah bahasa induk utama dalam bahasa Arab. Sekarang langsung kita masuk ke dalam pembelajaran ilmu aswad. Definisi ilmu aswad. Ilmu aswad ini adalah ilmu yang mempelajari tentang pembentukan atau perpindahan dan penerimaan bunyi bahasa. Ilmu ini tergolong ilmu yang sudah lama. Dahulu populer dengan nama ilmu tajwid atau ilmu qiraat. Dan ilmu aswad ini dalam tatanan bahasa modern biasa dikenal dengan fonetik dan fonologi. Nah, objek penelitian fonetik adalah fon. Nah, contoh dalam bahasa Indonesia, kata tidak itu dibaca berakhiran dengan bunyi hamzah atau berakhiran dalam bunyi ka. Perbedaan bunyi bacaan ini tidak karena membedakan makna, maka disebut fonetik. Nah, sedangkan objek penelitian fonologi adalah fonem. Contohnya dalam dalam bahasa Indonesia kata buku dan kuku. Nah, kedua kata ini sangat mirip, masing-masing itu terdiri dari 4 buah bunyi. Yang pertama B, U, K, U, dan yang kedua K, U, K, U. Nah, jika dibandingkan ya, ternyata perbedaannya itu hanya dalam bunyinya saja. Bunyi pertama B dan bunyi kedua K gitu tadi ya, buku dan kuku gitu. Nah, oke, mungkin lanjut ke pedoman umum pembelajaran ilmu aswad. Nah, itu di sini tuh ada 3 tahapan. Yang pertama, pembelajaran aswad pada tingkat dasar. Nah, pada tingkat dasar ini juga ada terbagi menjadi 3. Jadi yang pertama mengenal huruf dan bentuk. Yang kedua pengenalan bunyi. Dan yang ketiga mengenal bunyi kemudian dirangkai menjadi kata. Oke, lanjut ke tahapan ilmu aswad yang kedua. Nah, yang kedua ini pembelajaran aswad pada tingkat penengah. Nah, pada tingkat ini tuh pengajar menargetkan kefasihan kepada pelajarnya dalam mengucapkan suatu kata dengan tujuan agar pelajar fasih dan kosakata hafal lebih banyak gitu. Terus yang ketiga, tahapan yang ketiga itu pembelajaran aswad pada tingkat lanjut. Tingkat lanjut, huruf yang sulit pelafalannya mulai diajarkan pada tingkat ini gitu biasanya ya. Nah, agar kemampuan pelajar melafalkan semua huruf itu bisa tercapai pada tingkat ini. Nah, di sini tuh biasanya pengajar menyajikan beberapa kosakata gitu, yang di dalam itu terdapat huruf pelafalannya hampir sama tapi beda makna atau beda huruf. Selanjutnya mungkin langsung ke dalam strategi pembelajaran aswad. Nah, strategi yang digunakan dalam ilmu aswad ini ialah mimem atau metode, artinya mimirici method gitu ya. Artinya itu metode meniru dan menghafal. Nah, mimirici memorizing ini biasanya memiliki tujuan agar siswa mampu berbahasa secara komunikatif, fasih, dan lancar. Nah, setiap metode itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya. Adapun kekurangannya ini saya akan sebutkan ya. Mungkin ada 3 atau berapa gitu. Jadi yang pertama itu ada kekurangan mimem ini. Yang pertama, siswa itu tidak dapat memahami makna katanya. Nah, yang kedua, siswa hanya terpaku pada kata dan kalimat yang diberikan oleh pelajar sehingga mereka merasa kesulitan gitu jika dituntut untuk menggunakan secara spontan. Nah, yang ketiga, seringkali membosankan jika guru tidak pandai mengemas dengan baik
itu akan membosankan. Oke, pasti di dalam kekurangan tadi setelah saya sebutkan pasti ada kelebihan. Nah, kelebihan dalam metode Mimirichi method ini, memorizing ini, yang pertama itu siswa memiliki kemampuan pelafalan yang baik karena mungkin selalu diulang-ulang gitu ya. Yang kedua, siswa mampu melakukan komunikasi dengan baik karena melatih mendengar bunyi yang diucapkan guru dalam berbicara. Oke, yang ketiga, yang terakhir, ini suasana kelas terasa hidup karena ini tuh disebabkan siswa dituntut untuk selalu merespon stimulus yang diberikan oleh pengajar. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.